Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan saya ya di OB Media. Sekarang kita membahas tentang pengangguran ya teman-teman. Kemarin ada request dari teman kita yang berkomentar dari Habibi ya. Katanya ingin tahu cara membuat pestisida atau fungisida nabati ya teman-teman ya. Nah, karena alhamdulillah ya, selama saya bergelut di penganggurannya selama ini saya tidak pakai pestisida atau fungisida kimia teman-teman ya. Jadi saya mengandalkan barang-barang yang ada di dapur ya. Jadi saya memanfaatkan sampah-sampah dapur khususnya untuk membuat pestisida atau fungisida. Oke teman-teman, saya akan praktekkan gimana caranya membuat hal tersebut agar yang saya lakukan itu bisa bermanfaat buat semuanya ya. Oke, ini saya ada beberapa sampah ya. Di sini ada kulit jeruk teman-teman ya. Ini kulit jeruk. Coba diperlihatkan, didekatkan. Ini kulit jeruk ya. Nah, terus di sini ada 2 siung bawang putih. 2 siung bawang putih. Dan di sini ada 1 siung bawang merah teman-teman ya. Ini ada yang kecilnya nggak apa-apa ya. Nah, ini fungsinya buat apa? Kalau misalkan untuk bawang merah itu ini kan banyak mengandung ZPT ya teman-teman ya. Jadi untuk menyuburkan daun atau buah. Terus di sini juga ada kunyit ya. Namun bahasa Jerman nama koneng. Bahasa Jerman koneng ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini pembuatannya gampang banget ya. Jadi si sampah kulit jeruk ini kalau misalkan kita ada di rumah jangan dibuang. Tapi kita kantongin pakai kresek, disimpan aja di kulkas ya. Jadi buat nanti kalau kita misalkan mau buat pestisida atau fungisida itu kita nggak usah nyari-nyari kulit jeruk ya. Nah itu. Terus yang kedua itu ini kurang lebih dua buku jari mungkin ya, 2 buku jari nih. Punya 2 buku jari. Nah kita potong-potong ya, kita siksik seperti ini. Tipis-tipis teman-teman ya, tipis-tipis. Atau lebih baiknya sebetulnya sih diparut ya, biar keluar banyak airnya. Cuman karena kan saya saringannya jelek, jadi nanti kalau misalkan ketika nanti udah mau dipakai kan ini si bubuk-bubuk kulitnya itu kan nanti kan kadang suka si saringannya jelek mah jadi masuk ya, nggak tersaring, nanti ke si semprotannya jadi macet ya, agak macet. Nah itu jadi saya pakai di sisi aja kecil-kecil. Nah ini ada di 2 siung bawang putih ya. Ini juga sama seperti prosesnya teman-teman, disisik aja, dipotong-potong dikit-dikit. Nah itu seperti itu ya. Ini hanya sebagai contoh aja karena saya juga udah ada yang udah jadi. Begitu juga dengan bawang merah teman-teman ya. Kita potong-potong dikit-dikit. Nah itu. Nah nanti kita yang bahan-bahan ini semuanya kita masukkan ke dalam botol aqua ya. Kalau misalkan nggak punya pakai apa aja boleh, saya juga sih pakai ini ya. Ini kurang lebih 500 ml. Jadi kita semuanya ini masukin, kita rendam dengan air putih, air biasa ya, air sumur biasa. Kita masukin semuanya. Nah ini kan saya udah ada yang jadi ya teman-teman ya. Ini udah jadi. Nah kita diamkan selama kurang lebih sekitar 8 atau 10 jam. Jadi ketika misalkan kita besok pagi mau nyemprot, kurang lebih dari maghrib ya, jam 6 sore kita bikin, nanti paginya jam 8-an itu udah bisa dipakai teman-teman ya. Ya kurang lebih 10 atau 12 jam lah. Berarti ya kurang lebih 10 jaman lah, seperti itu. Nah itu bisa pakai ya. Nah pemakaiannya untuk 1 botol 500 ml itu bisa dipakai buat 2 kali ya. 2 kali buat 2 liter air. Nah ini contohnya nih, sebentar.
Nah, ini semprotan 2 liter air teman-teman ya. Ini semprotan 2 liter air. Jadi misalkan untuk satu botol 500 ml ini itu bisa dipakai buat 2 kali ini. Itu. Nah, jadi ketika misalkan kita ada sisa nih setengah lagi ya, setengah, jadi sekitar 200 milian, itu kita simpan lagi. Jadi setelah misalkan 3 hari kita nyemprot, biasanya pakai lagi untuk penjagaannya. Kalau saya pribadi untuk sekarang ini efektif ya, kalau kita misalkan seminggu sekali, apalagi misalkan di musim hujan itu, jadi si hama-hama itu banyak yang menempel ya. Kemarin kan saya kan sakit ya, kurang lebih 1 mingguan saya nggak semprot, kurang lebih sekitar 5 atau 6 hari itu si embun-embun putih itu mulai bermunculan teman-teman ya, sedikit-sedikit. Nah, tapi kalau misalkan setelah 3 hari misalnya saya semprot, terus 3 hari lagi saya semprot, itu aman, nggak ada embun putih. Ada juga kuman kecil sedikit sekali lah gitu ya. Jadi untuk penjagaan lebih baik 1 minggu itu kita semprot 2 kali ya. Jadi seminggu itu 2 kali. Itu amannya ya kalau di musim hujan. Tapi kalau misalkan di musim kemarau biasa, nggak musim hujan, itu ya bisalah 1 minggu sekali. Tapi lebih baiknya saya sarankan 1 minggu 2 kali. Itu yang saya sarankan. Nah, jadi sekali lagi ini misalkan bahan-bahannya ini kita masukkan ke dalam air ya, kita fermentasi kurang lebih sekitar 10 jaman lah ya kurang lebih. Jadi jam 6 pagi dipakai, misalkan kita jam 8 pagi ya, jam 6 sore kita misalkan pakai jam 6 pagi, itu kan kurang lebih 12 jaman ya. Nah, itu bisa dipakai. Nah, untuk sisanya kita simpan lagi, nanti kita kita pakai buat hal yang lain teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang tidak punya modal untuk membeli pestisida kimia, karena memang harganya lumayan ya. Saya pernah beli sih, tapi sekarang nggak dipakai ya. Itu kurang lebih satu itu 20 sampai 25 ribu lah satu botolnya ya. Nah, kalau misalnya kita beli 2 kan lumayan ya, pestisida 20 ribuan, misalkan pestisida 20 ribuan kan itu kan lumayan, 40 ribu, apalagi kena ongkir kan lumayan juga ya, kurang lebih 50 ribuan lah gitu. Tapi kalau misalkan kita memanfaatkan sampah yang ada, sampah dapur yang ada, atau misalkan bahan dapurnya ada, itu kan menghemat sekali ya, jauh sekali pokoknya biayanya ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi itu cara membuat pestisida atau fungusida nabati ya teman-teman, organik ya. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman, saudara-saudara yang telah memberi saya dukungan selama ini, yang telah berkomentar, yang telah memberikan subscribe-nya, yang telah membagikan acara ini. Semoga kebaikan Anda semua dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dikabul cita-citanya. Apalagi buat orang-orang yang mungkin lagi belajar menanam anggur ya, semoga cepat bisa panen ya, itu yang diinginkan. Semoga utang-utangnya juga cepat terbayar lunas. Yang usaha semoga usahanya lancar, yang kerja semoga kerjanya lancar. Urusan apa yang kita lakukan semoga tetap ada dalam kelancaran teman-temannya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.